Halo teman-teman semuanya. Hari ini aku mau share ke kalian tentang kelebihan dan kekurangan tinggal di China menurut pendapatku pribadi. Jadi aku itu dari tahun 2013 sampai 2015 tinggal di Wuhan. Terus dari tahun 2015 sampai tahun 2022 itu tinggal di Shanghai. Oke, kalau gitu kita mulai dulu dari kelebihannya. Kalau aku disuruh mendeskripsikan kehidupan di China dengan satu kata, jawabanku adalah praktis. Kelebihan yang pertama, aku mau bahas tentang cara pembayaran. Pembayaran di China ini praktis banget teman-teman. Jadi kalau misalnya kartu debit kita udah di-bind ke aplikasi Alipay atau WeChat, kalau misalnya kita mau bayar sesuatu dan scan QR code dari kedua aplikasi ini, dananya tuh bisa langsung motong dari kartu debit kita tanpa harus kita top up dulu ke kedua aplikasi ini. Selama di Shanghai itu bisa dihitung jari aku berapa kali bayar uang itu pakai tunai. Jadi kalau misalnya kalian datang ke Shanghai, itu dari pengemis, pengamen, terus penjual makanan di pinggir jalan, itu semuanya dari dulu sudah pakai QR code. Lalu untuk angpau juga ada fiturnya, kita bisa langsung kirim angpau ke orang lain. Kalau nggak salah maksimalnya tuh bisa sampai 200 RMB. Terus kalau misalnya sesama temen juga bisa transfer juga. Tinggal transfer aja kalau misalnya sudah jadi temen di WeChat. Dan kalau untuk rekening itu biasanya kebanyakan untuk perusahaan yang mau transfer ke banyak karyawannya. Yang kedua yaitu marketplace. Marketplace di China itu barangnya lengkap banget teman-teman. Biasanya yang paling sering dipakai itu ada Taobao. Terus yang kedua tuh Pinduoduo. Yang aku suka belanja di marketplace-nya China itu selain lengkap, barang yang kalau misalnya kita terima ternyata nggak sesuai dengan harapan kita, jadi bukan karena kualitasnya bermasalah pun, itu banyak banget yang bisa dikembaliin teman-teman. Terus selain barang, kita juga bisa beli jasa di sana. Misalnya kita mau cari orang yang bisa desain, cari orang yang pengen main musik di acara kita, dan lain-lain. Selain itu yang aku suka, kalau misalnya kita chat ke penjualnya tuh balasnya cepet banget teman-teman. Karena di pikiran mereka kalau misalnya telat balas 1 atau 2 menit aja, calon pembeli ini bakalan lari ke penjual lain yang responnya lebih cepet. Kelebihan yang ketiga yaitu tentang transportasi. Di Shanghai tentu nggak asing lagi ya teman-teman. Untuk MRT dan bisnya tentu udah maju banget, lainnya tuh ada banyak, dan sampai sekarang pun masih terus diperbanyak. Terus berikutnya tuh sepeda. Jadi kalau misalnya kita ke tempat yang agak rame, misalnya deket mall, deket perkantoran, itu kita gampang banget nemuin banyak sepeda yang bisa kita sewa. Terus berikutnya tuh tentang taksi online. Jadi kalau misalnya ada yang punya mobil, dia tuh pingin dari tempat A ke tempat B, dan kita tuh pingin cari mobil yang bisa kita tumpangi, itu bisa teman-teman. Dan dari sini tuh sebenarnya dua pihak diuntungkan. Jadi dari yang sopirnya atau yang punya mobil itu dia merasa untung karena dia pergi ke tempat tujuan itu dapat duit dari yang numpang, dan kita yang numpang pun juga merasa diuntungkan karena kalau misalnya kita perginya tuh cari taksi yang secara khusus anterin kita ke sana, itu harganya bisa lebih mahal, dan kalau numpang kita bisa dapat harga tuh hampir separuhnya. Terus kalian yang penasaran mungkin mikir kalau misalnya transportasinya udah maju kayak gitu, sebenarnya perlu nggak sih punya mobil? Kalau untuk mobil itu bisa dibilang kembali ke orangnya ya teman-teman, karena kebutuhan tiap orang tuh beda-beda. Cuman tanpa mobil pun kita tuh biasanya bisa nyampe ke tempat tujuan. Terus kalau untuk Kunio sendiri dia ada mobil. Terus kalau misalnya aku sama dia jalan-jalan itu sebenarnya juga nggak selalu pakai mobil sih teman-teman, karena ada banyak tempat yang justru malah kalau misalnya kita naik mobil itu malah ribet nanti cari tempat parkirnya. Terus habis gitu juga kadang tuh banyak tempat yang malah nggak ada tempat parkirnya. Dan kalau kita perginya naik MRT, kita tuh bebas dari macet dan nyampenya juga lebih cepat. Kelebihan yang keempat yaitu orang-orangnya tepat waktu. Karena transportasinya udah maju, jadi sebenarnya kita tuh nggak punya alasan untuk terlambat. Kalau ada janji sama orang, justru orangnya ini cenderung lebih suka datang lebih awal daripada datang tepat waktu. Kelebihan yang kelima, yaitu orang-orangnya cenderung lebih cuek. Selama aku hampir 10 tahun di China, aku tuh ngerasa orang-orang China tuh nggak terlalu suka merhatiin orang lain.
Terus nggak terlalu suka juga tanya-tanya tentang kehidupan pribadinya orang lain. Jadi mereka tuh lebih ke arah kalau misalnya teman kerja juga biasanya kebanyakan tuh ngomongin tentang kerjaan, terus nggak terlalu banyak drama. Jadi apa ya, kadang dari penampilan pun mereka juga jarang banget ngomentarin penampilan orang lain. Kelebihan yang keenam, banyak barang yang murah-murah. Perlu diingat ya teman-teman, di sini tuh banyak barang yang murah-murah, bukan berarti semua barangnya tuh murah-murah. Jadi kalau misalnya kita beli barang kebutuhan sehari-hari, terus misalnya beli aksesoris, pokoknya yang barang dalam negeri itu memang kebanyakan murah. Cuman kalau misalnya kita beli barang yang bermerek, misalnya beli tas, terus beli baju yang mahal-mahal, terus beli misalnya skincare dan lain-lain, itu justru lebih mahal. Jadi kalau mau beli dengan harga murah, kita harus pinter-pinter cari toko yang terpercaya just tip-nya. Terus misalnya juga kita juga bisa beli dari toko duty free-nya langsung. Dan jangan sampai yang kita beli ini sumbernya nggak jelas teman-teman, karena bisa aja kita beli murah itu karena barangnya palsu. Kelebihan yang ketujuh yaitu makanannya enak-enak dan porsinya besar-besar. Karena makanannya enak-enak, cenderung berminyak, terus porsinya juga besar-besar, makanya banyak banget orang Indonesia yang habis pulang dari China itu biasanya lebih gendut dari sebelumnya. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa kelebihan tinggal di China menurut pendapatku pribadi. Berikutnya aku bahas tentang beberapa kekurangannya. Yang pertama, aku mau bahas tentang WC-nya. Jadi teman-teman, WC di China itu biasanya nggak ada semprotan airnya. Dan tisu pun sebaiknya kita bisa nyiapin sendiri-sendiri. Kalau kita pergi ke mall yang bagus itu biasanya lengkap. Cuman kalau misalnya kita pergi ke tempat yang biasa aja atau misalnya tempatnya kurang bagus, itu biasanya nggak ada tisunya teman-teman. Jadi sebaiknya kalau misalnya ke China itu kalian harus selalu sedia tisu. Ngomong-ngomong tentang semprotan air, kayak tempat tinggalku sama Kunio yang di Shanghai itu, kalau misalnya aslinya itu sebenarnya juga nggak ada teman-teman semprotan airnya. Tapi waktu ditinggalin sama Kunio tuh diganti klosetnya di kloset Jepang yang ada banyak tombolnya itu, karena sama-sama nggak biasa kalau misalnya klosetnya tuh nggak ada semprotan airnya sama sekali. Yang kedua, itu gap antara yang mannernya bagus sama yang jelek itu kelihatan banget. Begitu juga buat orang-orang yang ramah dan yang nggak ramah sama sekali. Jujur selama hidup di China, aku tuh udah ketemu sama banyak macam orang. Dari yang mannernya bagus, dari yang sama sekali nggak punya manner, dari yang ramah sampai yang nggak ramah sekali, itu pernah semuanya. Jadi menurut aku itu karena mungkin China tuh besar banget ya teman-teman. Udah gitu kan setiap daerah tuh orangnya punya sifat sendiri-sendiri. Terus pribadi setiap orang juga punya sifat yang berbeda sama pribadi yang lain. Jadi menurut aku kalau misalnya kita nemuin hal yang misalnya kurang menyenangkan atau misalnya ada orang yang gak ramah sama kita, itu bisa dibilang memang dia tuh sebenarnya terhadap semua orang tuh seperti itu, gak cuma sama kita aja. Jadi ya biasanya kalau aku nemu orangnya seperti itu ya gak aku masukin ke dalam hati. Kekurangan yang ketiga yaitu harus pakai VPN untuk buka website atau aplikasi dari luar China. 10 tahun yang lalu kalau misalnya aku tuh buka IG atau Line itu masih bisa teman-teman tanpa VPN. Tapi lama-kelamaan semuanya yang berkaitan dengan luar itu diblokir sama China. Jadi kita tuh harus langganan VPN baru bisa buka semua website atau aplikasi itu. Dan menurutku yang paling aneh itu WA. Jadi kalau misalnya VPN-ku tuh lagi mati, bahkan notifnya WA pun tuh aku nggak bisa terima. Terus mungkin kalian mikir, kalau gitu kenapa nggak langganan VPN aja terus VPN-nya dinyalain terus? Jadi masalahnya kalau misalnya VPN ini dinyalakan, aku memang bisa main WA, bisa main IG, bisa buka YouTube, Google, dan lain-lain. Tapi aplikasi yang dari China sendiri itu jadi lemot. Makanya teman-teman, jadi VPN itu biasanya cuma aku nyalain kalau aku perlu buka. Dan untuk WA jadinya aku mesti harus nyalain VPN dulu baru terima WA-WA dari teman atau keluarga. Yang keempat, kalian bakalan kesulitan tinggal di China kalau hanya mengandalkan bahasa Inggris. Karena kebanyakan orangnya nggak bisa bahasa Inggris.
Masalah belajar bahasa Mandarin, kalian pasti pernah denger kan kalau misalnya ada orang tuh yang menyarankan mending kalian sampai China aja, baru belajar bahasa Mandarin dari nol. Kalau menurutku lebih baik kalau misalnya kalian itu punya dasar yang kuat sebelum ke China. Jadi begitu sampai China, kalian bisa langsung praktekin bahasa Mandarin kalian yang kalian pelajari selama di Indonesia. Oke teman-teman, jadi itu dia kelebihan dan kekurangan tinggal di China menurut pengalamanku selama ini. Semoga aja video ini bermanfaat buat kalian semua. Thank you buat yang udah nonton sampai habis, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.